Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi berjudul Analisis Organisasi Bioteknik Service menggunakan perspektif teori organisasi. Video ini akan membahas struktur, budaya kerja, hingga bagaimana organisasi ini berinteraksi dengan lingkungan eksternal, serta teori yang mendasarinya. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Ana Puspasari, dan mari kita mulai dengan mengenal organisasinya terlebih dahulu. Bioteknik Service adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan servis mobil umum. Operasionalnya masih berskala lokal, namun memiliki potensi ekspansi yang besar di masa depan. Organisasi ini memiliki visi yang jelas, yaitu memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan pelanggan. Tentunya dengan visi ini kami memiliki misi untuk mewujudkan visi yang telah kami buat, diantaranya adalah melayani lebih banyak pelanggan, lalu membangun bengkel untuk memperluas jangkauan customer. Yang ketiga adalah mengembangkan fasilitas kerja yang mendukung. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme tenaga kerja. Lalu yang kelima adalah merekrut kepala bengkel yang berkualitas. Ini adalah profil dari Bioteknik Service serta visi dan misi yang kami miliki. Di slide selanjutnya adalah interaksi dengan lingkungan. Organisasi Bioteknik ini tentunya terbuka terhadap perubahan, terutama dalam hal teknologi servis dan permintaan pelanggan. Beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi antara lain yaitu perkembangan teknologi otomotif seperti alat diagnostik modern seperti analisa scanner untuk mengecek puli ataupun coil. Sekarang banyak banget teknologi-teknologi yang lebih berkembang tentunya. Lalu yang kedua adalah perubahan preferensi pelanggan yang kini lebih mengutamakan kecepatan dan transparansi. Kalau di Bioteknik Service ini, setiap pelanggan itu dapat melihat proses pekerjaan servisnya. Jadi memang terbuka dan transparan dengan customer-nya. Lalu yang ketiga adalah persaingan dengan bengkel lain serta platform marketplace service. Yang keempat adalah kebijakan lingkungan terkait emisi, keselamatan, dan standar kendaraan. Jadi memang setiap kendaraan ini pasti dites emisinya berapa, lalu dipastikan apakah mobil ini bisa berjalan dengan selamat dan standar dengan kendaraan. Hal-hal ini menuntut Bioteknik Service untuk tetap responsif dan dinamis dalam menjalankan operasionalnya. Penerapan teori sistem terbuka. Dalam perspektif teori organisasi, Bioteknik Service dapat dijelaskan melalui teori sistem terbuka. Organisasi ini digambarkan sebagai sistem yang dapat menerima input, lalu mengolahnya dalam proses kerja, menghasilkan output, lalu menerima umpan balik dari lingkungan eksternal. Pada Bioteknik Service ini, proses tersebut berlangsung sebagai berikut. Inputnya yaitu berupa kendaraan pelanggan dan kebutuhan servis. Lalu prosesnya adalah melalui layanan teknis dan pengerjaan perbaikan. Outputnya itu berupa layanan servis yang berkualitas, serta umpan baliknya itu berasal dari pelanggan, tren pasar, serta pengembangan teknologi. Nah, melalui mekanisme ini, organisasi terus belajar menyesuaikan diri dan berinovasi. Ya, sekarang kita masuk ke struktur organisasi. Dalam sebuah bengkel mobil yang profesional, struktur organisasi menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan dengan lancar, terarah, dan tepat waktu. Di posisi teratas dalam struktur organisasi Bioteknik Service yaitu terdapat Sandi Lesmana selaku manajer. Sebagai pemimpin utama, Sandi memiliki tanggung jawab dalam mengawasi seluruh kegiatan operasional bengkel, mengatur strategi kerja, dan memastikan setiap bagian bekerja secara optimal. Beliau juga menjadi pengambil keputusan dalam hal layanan pelanggan, penjadwalan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan. Di bawah manajer terdapat dua posisi penting yang menjadi penghubung antara bagian teknis dan pelanggan, yaitu Ana Puspasari sebagai service advisor dan Salsabila itu sebagai admin. Ana Puspa itu selaku service advisor berperan penting dalam menerima keluhan pelanggan, menjelaskan proses pengerjaan, memperkirakan biaya, dan menjadwalkan layanan.
Beliau menjadi jembatan komunikasi yang memastikan kebutuhan pelanggan diterjemahkan dengan tepat ke bagian teknis. Sementara itu, Salsabila sebagai admin bertanggung jawab dalam pencatatan, pengarsipan, pengelolaan data pelanggan, serta memastikan segala bentuk dokumentasi bengkel berjalan dengan rapi dan sistematis. Selanjutnya, struktur teknisi dibagi secara hierarki dan terorganisir. Terdapat 3 teknisi senior, yaitu Agus, Heru, dan Aris. Ketiganya ini bertugas menangani perbaikan kendaraan dan juga membimbing teknisi-teknisi lainnya di bawah supervisi mereka. Agus membawahi 2 teknisi, yaitu Bagus dan Ferry. Ketiganya ini berfokus pada perbaikan mesin, servis berkala, serta inspeksi umum kendaraan. Heru bekerja sama dengan Irfan dan Raffi yang memiliki keahlian di bidang sistem kelistrikan mobil, pemasangan spare part hingga perawatan sistem AC. Sementara itu, Aris membawahi Karsono dan Arifin yang bertugas menangani pengecekan sistem suspensi, pengereman, serta layanan lainnya yang bersifat teknis dan rinci. Dengan demikian, struktur seperti ini setiap pekerjaan menjadi lebih terarah. Pelanggan merasa puas karena pelayanan yang cepat dan profesional, sementara antar anggota tim dapat bekerja dengan lebih efisien dan harmonis. Jadi inilah struktur organisasi yang mendukung jalannya bengkel mobil kami. Rapi, tanggap, dan selalu siap memberikan layanan yang terbaik. Baik, slide selanjutnya di sini ada evaluasi dari budaya organisasi yang dimiliki dari Biro Teknik. Budaya kerja di Biro Teknik Servis ini berfokus pada kepuasan pelanggan serta prioritas utama. Kerja tim yang solid dan saling mendukung, keterbukaan terhadap perubahan dan pembelajaran berkelanjutan. Lingkungan kerja ini mendorong kolaborasi dan memperkuat loyalitas karyawan, menciptakan tim yang produktif dan peduli terhadap kualitas dan layanan. Lalu evaluasi mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan di Biro Teknik Servis ini bersifat demokratis dan transaksional. Artinya, pemimpin memberikan arahan yang jelas, namun tetap melibatkan staf dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Hasilnya, tercipta suasana kerja yang terbuka, terarah, dan termotivasi. Karyawan pun menjadi lebih bertanggung jawab dan pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, supaya lebih jelas, di sini saya akan memberikan contoh atau studi kasus yang terjadi langsung di Biro Teknik Servis. Jadi beberapa bulan lalu itu terjadi lonjakan pelanggan akibat promo servis berkala. Nah, tentunya dengan situasi sibuk ini, Pak Agus sebagai kepala teknik menginisialisasi dan berkoordinasi dengan seluruh tim atau seluruh teknisi untuk membagi tugas. Nah, tentunya dengan koordinasi terbuka dan semangat saling membantu, semua mobil ini berhasil diservis tepat waktu tanpa menurunkan kualitas. Bahkan, seorang pelanggan memberikan testimoni positif di media sosial dan merekomendasikan bengkel ini ke banyak orang. Salah satunya di adanya rating di Google Maps. Studi kasus ini menunjukkan bahwa budaya kerja tim dan kepemimpinan terbuka berdampak langsung pada reputasi dan pelayanan organisasi. Nah, di sini ada beberapa gambar atau portofolio dari Biro Teknik, yaitu ada tampak bengkel depan. Lalu di sini juga ada salah satu kerjasama tim ketika mobil lagi diservis, sama rating dari customer atau review dan ulasan setelah servis. Baik, kita sudah sampai di kesimpulannya. Jadi, Biro Teknik Servis ini adalah organisasi jasa dengan struktur dan budaya kerja yang kuat, terbuka terhadap perubahan, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan menerapkan teori sistem terbuka, organisasi ini mampu beradaptasi, berkembang, dan meningkatkan kinerja di tengah ketatnya persaingan industri otomotif. Itu aja dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan tadi ini memberikan wawasan tentang bagaimana teori organisasi dapat diterapkan dalam praktik yang nyata. Sampai jumpa di video presentasi berikutnya. Salam sukses dan sehat selalu.